Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah lanjutan dari materi pekan sebelumnya mengenai destruksi termal mikroorganisme. Jadi istilah-istilah yang akan kita pelajari nanti itu adalah istilah yang menggambarkan seberapa besar sih kerusakan bakteri, yeast atau mikroorganisme oleh panas dalam pengawetan makanan. Jadi misalnya gimana sih caranya kita ngitung berapa banyak mikrobia yang bisa dibunuh atau dimatikan atau diinaktivasi pada suhu tertentu pada pemanasan sekian kurun waktu misalnya. Nah, kita akan belajar tentang bagaimana cara penghitungannya, istilah-istilahnya dan lain sebagainya. Di sini, di bagian pertama ini, di awal ini kita akan belajar mengenai TDT atau thermal dead time dan thermal dead point. TDT, thermal dead time. Ada time di situ berarti menunjuk pada waktu. TDT merupakan waktu yang diperlukan untuk membunuh sejumlah mikroorganisme pada suhu tertentu. Jadi kita mesti tahu tuh jumlah mikroorganisme yang harus dimatikan tuh berapa. Misalnya ada industri pengalengan ikan atau industri pengalengan buah gitu. Mereka akan menganalisis kira-kira jumlah mikrobia di dalam sampel mentah itu berapa. Dari situ kita bisa tahu tuh kalau satu kaleng tuh misalnya 200 mili, oh jumlah mikrobianya segini. Berarti mereka tahu tuh jumlah mikrobia yang terkandung dalam bahan mentahnya itu berapa. Kemudian mereka punya target, oh nanti mikrobianya supaya si produknya itu tahan lama, mikrobianya harus berjumlah sekian. Ya, maksimal harus sekian. Misalnya maksimal harus jumlahnya tidak boleh lebih dari 100 sel mikrobia hidup misalnya gitu. Berarti mereka harus mematikan dari sejumlah mikrobia di bahan mentah tadi menuju ke 100 sel mikrobia. Nah, TDT adalah berapa waktu yang diperlukan untuk bisa membunuh sejumlah mikrobia ini sampai menuju ke target ya pada suhu tertentu. Si pabrik tadi akan tahu kira-kira berapakah suhu yang bisa diaplikasikan. Berapakah suhu yang jadi mereka punya mesin pengering, mesin pengering. Mereka punya retort gitu ya, punya autoclave yang diaplikasikan pada suhu tertentu. Misalnya 121 atau 135 atau suhu berapa gitu. Oh kalau kita mengaplikasikan suhu segini, padahal mikrobia yang harus dibunuh itu segini, berapa lamakah pengawetan itu atau proses pemanasan itu harus dilakukan gitu. Jadi thermal dead time itu untuk menghitung waktu yang dibutuhkan untuk membunuh mikrobia jumlahnya segini di suhu tertentu atau suhu autoclave-nya. Jadi yang dicari adalah berapa lamanya gitu ya TDT itu. Kalau thermal dead point adalah suhu. Jadi point di sini merujuk kepada suhu. Jadi di sini udah ketahuan, yang ketahuan adalah waktunya dan jumlah mikrobia. Kalau TDT tadi yang ingin diketahui adalah berapa sih lama waktunya kalau kita mau sterilisasi di suhu sekian, jumlah mikrobia yang mau kita matikan sekian itu berapa lama waktunya. Nah kalau TDP itu berapa sih suhu yang diperlukan kalau kita mau mematikan sekian jumlah mikrobia selama misalnya 10 menit atau selama 1 menit atau selama 5 menit. Kalau waktu prosesnya itu 5 menit, padahal mikrobianya segini, berapa sih suhu yang diperlukan? Nah itu TDP. TDT atau time itu merujuk pada waktu, kalau TDP atau thermal dead point merujuk kepada suhu. Jadi maksudnya adalah kalau kita mau memanaskan suatu bahan di suhu dan waktu tertentu, itu sebenarnya berapa banyak mikrobia yang bisa dibunuh. Atau kalau kita mau membunuh sejumlah sekian mikrobia, berapa sih suhu atau waktu yang dibutuhkan kita. Untuk bisa ngitung semua itu kita perlu memahami istilah-istilahnya. Nah, untuk bisa menghitung TDP maupun TDT, kita perlu paham dulu tentang siklus logaritmik.
Jadi berapakah jumlah mikrobia yang hendak dibunuh? Ya, itu perhitungannya pakai siklus logaritmik. Jadi misalnya kita mau membunuh 10.000 mikrobia. Misalnya dari awalnya mikrobianya di bahan mentah tuh 1 juta. Mau kita turunkan jadi 100. Nah, 1 juta itu kan 10 pangkat 6. Kalau 100 tuh 10 pangkat 2. Nah, berarti dari 10 pangkat 6 mau diturunkan jadi 10 pangkat 2 itu berapa siklus logaritmik sih? Cara ngitungnya siklus logaritmik adalah log N0 jumlah mikrobia tertentu di awal dibagi NT atau jumlah mikrobia setelah proses terma atau targetnya. Jadi N0 itu jumlah mikrobia mula-mula ya dibuat logaritma. Kemudian NT adalah jumlah mikrobia target kita setelah dipanaskan itu mau berapa. Kenapa sih logaritmik? Ya soalnya pertumbuhan mikrobia itu kan berjalan secara logaritmik ya. Dari 1 sel jadi 2, 2 itu jadi 4, 4 itu jadi 8, 8 itu jadi berapa tuh? Gitu. Makanya membunuh mikrobianya itu juga secara logaritmik perhitungannya. Kemudian yang namanya penurunan satu siklus log itu pangkatnya hilang 1. Jadi misalnya dari 10 pangkat 5 ke 10 pangkat 4 itu 1 siklus log. Kemudian dari 10 pangkat 4 ke 10 pangkat 3 itu 1 siklus log. Dari 10 pangkat 3 ke 10 pangkat 2 itu 1 siklus log. Dan itu setara dengan penurunan 90% dari jumlah mikrobia semula. Misalnya 10 pangkat 5 itu kan 100.000 ya. Mau dimatikan sampai 1 siklus log 10 pangkat 4. Berarti kan dari 100.000 diubah jadi 10.000 itu kan yang butuh diinaktivasi adalah 90%. Jadi kalau kita bisa menurunkan 1 siklus log itu menurunkan jumlah mikrobia sebanyak 90% dari semula. Dari 10 pangkat 5 ke 10 pangkat 4 itu berarti tinggal 10% ya. Jadi dari 100.000 ke 10.000. Terus misalnya kita mau nurunin dari 10.000 ke 1.000. Itu kan berarti harus mematikan 9.000 kan. Dari 10 pangkat 4 ke 10 pangkat 3. Berarti kita harus mematikan 90% dari 10.000. Berarti dari 10.000 ke 1.000 yang diinaktivasi 90% ya, sisa 10%. Kemudian dari 10 pangkat 3 misalnya dari 1.000 kita tuh pengen mematikan sampai ke 100. Berarti dari 1.000 kita matikan 900, tersisa tinggal 100. Berarti inaktivasi 90%, sisa 10%. Artinya kalau kita bisa membunuh 1 log cycle mikrobia, artinya kita membunuh 10% dari mikrobia semula. Dari 1 juta ke 100.000, berarti yang 900.000 harus kita matikan. Berarti penurunan 1 siklus log atau 1 log cycle itu kita membunuh 90% dari jumlah mikrobia semula. Ya. Jadi misalnya kita mau membunuh jumlah mikrobia awal itu 10 pangkat 7 ya, 10 juta. Mau diubah jadi 10 aja. 10 jumlah mikrobia, 10 sel mikrobia. Artinya kita mau menurunkan berapa log cycle tuh? Berarti S log N 0 per NT atau log 10 pangkat 7 bagi 10 pangkat 1 sama dengan 6 atau 6 log cycle. Jadi 10 pangkat 1-nya ini dinaikkan gitu ya. 7 dikurangi 1 kan berarti 10 pangkat 6. Log 10 pangkat 6 sama dengan 6. Nah masih ingat gak tuh rumus log-logannya? Jadi kalau kita mau menghitung berapa log cycle mikrobia yang mau kita bunuh, perhitungannya seperti ini. Log jumlah mikrobia awal dibagi jumlah mikrobia yang menjadi target kita. Sehingga angka S itu menunjukkan berapa sih siklus logaritma jumlah mikrobia yang mau kita bunuh gitu. Berapa kalikah kita harus membunuh 90%-nya. Jadi ternyata kalau mau membunuh dari 10 juta menjadi cuma tinggal 10 sel mikrobia aja, 10 CFU, berarti kita menurunkan sebanyak 6 log cycle. Kalau dari 1 juta ke 100, berarti berapa tuh? 10 pangkat 6 menjadi 10 pangkat 2. Berarti 4 log cycle dan seterusnya.
ya. Kemudian parameter kecukupan proses termal yang berikutnya adalah D atau decimal reduction time. Nilai, kalau di belakangnya ada kata time itu berarti menunjuk pada waktu. Nilai D adalah berapa menitkah yang dibutuhkan untuk membunuh satu log cycle alias 90% populasi mikrobia. Nilai D dikenal sebagai laju kematian konstan karena setiap sekian menit dibunuh satu log cycle, sekian menit dibunuh satu log cycle, sekian menit lagi dibunuh satu log cycle. Sehingga D adalah berapa waktu dalam menit atau berapa menit yang dibutuhkan untuk membunuh mikrobia sebanyak satu log cycle. Kemudian ada lagi nilai Z. Nilai Z merupakan suhu dalam Fahrenheit yang diperlukan untuk menurunkan satu siklus log cycle. Jadi kalau D tadi waktu yang dibutuhkan untuk mematikan setiap log cycle, Z itu adalah suhu dalam Fahrenheit untuk menurunkan mikrobia sebanyak satu log cycle. Nah, di sini bisa kita lihat what do this chart tell you? Ini chartnya tuh ngomongin apa sih? Coba diperhatikan. Nah, yang jadi grafik ini memberitahu kita kalau yang sebelah sini adalah D atau waktu atau time, gitu ya. Di sini kita bisa melihat di sini ada jumlah mikrobia atau number of survivor atau jumlah mikrobia hidup. Kalau di sini waktu. Chart yang sebelah kiri ini menunjukkan berapa waktu yang dibutuhkan untuk bisa membunuh mikrobia sebanyak satu log cycle. Jadi misalnya gini, kalau misalnya mau menurunkan jumlah mikrobia dari 10 pangkat 5 ke 10 pangkat 4 alias 90%, berapa sih waktu yang dibutuhkan? Nah, di sini kita bisa melihat dari waktu ke 0, jadi dari menit ke 0 menjadi menit ke 7, jadi sekitar 7 menit. Kemudian jumlah mikrobia kan berkurang menjadi hanya 10 pangkat 4. Nah, kalau kita mau menurunkan dari 10 pangkat 4 ke 10 pangkat 3, waktunya mesti diperlama lagi seberapa menit sih? Dari menit ke-7 menjadi menit ke-13, jadi sekitar 6 menit. Di sini kita bisa tahu bahwa sekalipun lajunya itu konstan, tapi ternyata kalau jumlah mikrobianya berkurang, maka waktu yang dibutuhkan untuk membunuh satu log cycle mikrobia itu juga relatif makin cepat ya, meskipun sedikit. Nah, di sini D-nya itu sekitar 7-6 menit. Waktu yang dibutuhkan untuk membunuh satu log cycle. Kemudian chart yang sebelah kanan menunjukkan suhu. Menunjukkan berapakah suhu yang dibutuhkan untuk membunuh sejumlah mikrobia pada D tertentu atau pada menit tertentu. Jadi di sini di grafik yang sebelah kanan ini D-nya sudah pasti. Misalnya pada D 6 menit gitu ya. Pada D 6 menit, maka berapakah suhu yang dibutuhkan untuk menurunkan satu log cycle mikrobia. Jadi tadi ya, kalau D itu berapakah waktu yang dibutuhkan untuk membunuh satu log cycle, dan kemudian kita jadi tahu ya untuk membunuh satu log cycle pada suhu tertentu itu waktu berapa. Kemudian pada D tertentu, ya kalau kita membunuh satu log cycle itu kita butuh peningkatan suhu berapa. Jadi dari 238 Fahrenheit ke 255. Seperti itu. Mungkin nanti akan lebih jelas lagi kalau kita sudah mulai hitung-hitungan, sudah lupa rumus. Kemudian nilai pasteurisasi atau F itu dihitung atau diekspresikan sebagai waktu menit yang dibutuhkan untuk membunuh mikrobia target. Jadi mikrobia itu mikrobia tertentu.
misalnya Clostridium perfringens atau Clostridium botulinum, gitu ya, hingga mencapai level tertentu pada suhu standar. Suhu standar itu merupakan suhu yang biasanya menjadi standar pada proses sterilisasi. Jadi pada suhu ini kalau diaplikasikan sudah terbukti di laboratorium bisa membunuh sekian mikrobia. Nah, pada proses sterilisasi suhu standar itu biasanya adalah 121 derajat Celcius plus minus 0,1 derajat Celcius atau sekitar 250 Fahrenheit. Nah, karena standarnya itu adalah suhu dan waktu standar atau yang dijadikan sebagai patokan adalah suhu standar 121 derajat Celcius atau 250 Fahrenheit, maka nilai FO merupakan waktu sterilisasi pada suhu standar. Jadi kalau misalnya suhu standar ini diaplikasikan pada pemanasan, kita mau pakai autoclave atau retork yang suhunya 121, kita set suhunya 121. Yang mau kita matikan mikrobia apa nih? Bacillus cereus atau Clostridium perfringens atau Clostridium botulinum. Nah, berapa jumlah mikrobia yang mau dimatikan? Berarti F0 menunjukkan berapa lama waktunya. Nilai F itu bergantung pada nilai D dan nilai Z. F sama dengan D per log A min log B, ya, atau A itu jumlah mikrobia awal, B jumlah mikrobia yang menjadi target kita. Kemudian D adalah tadi waktu yang dibutuhkan untuk membunuh satu log cycle. Maka secara matematis nilai F0 merupakan hasil perkalian juga dari sekian siklus logaritmik dikali D0 atau DO. DO itu adalah D pada suhu standar 121 derajat Celcius. Jadi F0 merupakan waktu yang dibutuhkan untuk membunuh sekian log cycle mikrobia pada suhu standar. Gitu ya. Oke, kita nanti akan lebih jelas lagi ketika sudah mulai hitung-hitungan. Jelas FO sama dengan S dikali D. Kalau kita mau menghitung pada suhu yang lain, jadi misalnya suhunya, aku nggak mau 121, aku mau lebih tinggi lagi. Misalnya 130, 135, 140. Atau mau suhunya lebih rendah, 100, 110 aja, atau 115, nanti kita pakai rumus FT. FT sama dengan S dikali DT. Jadi kalau ada O-nya, itu berarti suhunya suhu standar 121 derajat Celcius, kalau T berarti di luar suhu standar. Nilai F atau waktu tadi akan berubah secara logaritmik. Maksudnya apa? Kalau suhunya berubah, maka waktunya juga berubah. Kalau suhunya makin tinggi, waktunya makin cepat. Jadi misalnya kita mikrobia target Clostridium botulinum mau dibunuh sebanyak 6 log cycle. Maka semakin tinggi suhunya yang diaplikasikan, F-nya makin kecil alias makin cepat. Kalau suhu yang diaplikasikan lebih rendah, FT-nya juga makin tinggi, makin lama. Nanti kan kita lihat di perhitungan. Ini yang jelas rumusnya ya, FT sama dengan S dikali D0 dikali 10 pangkat T referensi dikurangi T dibagi Z. Jadi di sini kalau udah ketahuan D-nya, udah ketahuan Z, kita bisa menghitung berapa lama waktunya. Jadi setelah kita jadi perhitungan FT itu sebenarnya untuk mengetahui berapa lama sih waktu yang diperlukan untuk memusnahkan suatu jenis mikrobia atau sebuah target pada suhu pemanasan yang berbeda-beda. Makin tinggi suhunya, ingat, makin tinggi suhunya, nilai FT makin kecil alias makin cepat. Kita lihat contohnya. Misalnya, itu
secara FO dari suatu proses thermal yang dilakukan pada target ya. FO kan waktu pada suhu target 121 derajat Celcius berdasarkan mikrobia C botulinum sebagai target. Nah, mikrobia yang berbeda itu nilai Z-nya bisa berbeda. Jadi satu long cycle C botulinum itu bisa dimatikan setiap 0,25 menit atau D-nya. Jadi nilai D-nya itu 0,25 menit. Artinya apa? Nilai D 0,25 menit itu artinya setiap seperempat menit itu berapa coba? 15 detik ya. Jadi setiap 15 detik pada suhu 121 derajat Celcius C botulinum akan mati sebanyak 1 long cycle. Jadi nilai D-nya itu adalah 0,25 menit alias seperempat menit alias 15 detik. Berarti itu maksudnya gimana? Artinya setiap seperempat menit atau setiap 15 detik pada suhu ini C botulinum akan mati sebanyak 1 long cycle. Kemudian nilai Z. Jadi setiap kenaikan 10 derajat Celcius C botulinum juga akan mati sebanyak 1 long cycle. Berarti kan kita butuh tahu tuh berapa sih C botulinum yang mau kita matikan. Ternyata targetnya adalah mematikan 12 long cycle. Jadi di soalnya ini yang mau dimatikan adalah 12 long cycle. Jadi saya ulang ya. Ini saya bacakan soalnya. Hitung nilai sterilisasi dari suatu proses thermal pada suhu standar dengan menggunakan mikrobia target C botulinum dengan diketahui nilai DO dan Z dari C botulinum adalah 0,25 menit dan 10 derajat. Nilai DO ini menunjukkan bahwa setiap seperempat menit atau setiap 15 detik C botulinum akan mati sebanyak 1 log cycle. Kemudian nilai Z ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan suhu 10 derajat Celcius maka C botulinum akan mati sebanyak 1 log cycle. Dan yang menjadi target mikrobia yang dibunuh adalah 12 log cycle. Maka berapakah FO ya? Berapakah waktu yang dibutuhkan untuk membunuh mikrobia pada suhu standar dan berapakah waktu yang dibutuhkan untuk membunuh mikrobia target tersebut pada suhu 100 dan pada suhu 138. Di sini diketahui DO adalah DO pada 121 derajat Celcius adalah 0,25 menit. Nah, jadi yang diketahui DO itu 0,25 menit alias 15 detik, kemudian minusnya 10 derajat. S-nya adalah 12. Nah, di sini kita akan menghitung FO atau waktu pada suhu standar. FO sama dengan S dikali DO, maka 12 dikali 0,25. Berarti kalau suhunya 121 derajat Celcius, 12 log cycles Clostridium botulinum akan bisa dibunuh dalam waktu 3 menit saja. Lalu bagaimana kalau suhunya 100? Kalau suhunya 100, berarti di sini pakai rumus RT sama dengan S kali 10 pangkat. Ya. Nah, S di 0 itu kan 3 menit ya tadi, 3 dikali 10 pangkat berapa? 121,1 dikurangi 100 derajat ya, dikurangi suhu T dibagi nilai Z. Kalau kalian pakai kalkulator nanti ini dipangkatkan, hasilnya adalah 386,5 menit atau sekitar 6,5 jam. Jadi bisa dibayangkan ya, kalau suhunya meningkat dari 100 ke 121,
maka cukup 3 menit saja. Tapi kalau suhunya diturunkan menjadi hanya 100 derajat Celcius, maka lama waktu sterilisasi untuk mematikan 12 wax cycle Clostridium botulinum adalah 6,5 jam. Selisihnya jauh banget. Padahal cuma dalam tanda kutip cuma ya ditingkatkan 21 derajat. Nah, bagaimana kalau suhunya 138 derajat Celcius? Nah, ternyata kalau suhunya dinaikkan dari 121 menjadi 138 derajat Celcius, naik berapa? 17 derajat ya. Maka waktunya menjadi sangat jauh lebih singkat. Jadi 0,06 menit saja. Atau 3,68 detik atau sekitar 4 detik saja. Nih, jadi kalau suhunya 121 standar waktunya 3 menit. Kalau suhunya hanya 100, maka waktunya 6,5 jam. Tapi kalau suhunya dinaikkan menjadi 121 dinaikkan menjadi 138, maka waktunya menjadi hanya 4 detik saja. Jadi pada suhu 121 perlu 3 menit untuk membunuh 12 wax cycle si botulinum. Kalau sterilisasi dilakukan pada suhu yang lebih rendah, yaitu 100 derajat Celcius, perlu waktu 6,5 jam. Tapi ketika dilakukan pada suhu yang lebih tinggi, yaitu 138 derajat Celcius, maka hanya diperlukan waktu sekitar 4 detik untuk membunuh zibot pada level yang sama. Proses yang dilakukan pada suhu 121 derajat Celcius itu perlu waktu yang sangat lama. Dan jika hal ini dilakukan pada produk yang rentan, misalnya susu, maka hal ini akan dapat menyebabkan kerusakan mutu produk. Maka sterilisasi pada umumnya dilakukan pada suhu minimal 121 derajat Celcius dan tidak dilakukan pada suhu di bawah itu untuk mencegah kerusakan produk. Pada suhu 138 derajat Celcius hanya butuh waktu sekitar 4 detik untuk mencapai nilai sterilisasi yang diinginkan. Maka misalnya pada susu ya, jadi pada sistem UHT yang menggunakan suhu 135 hingga 140 derajat Celcius pada holding tube itu waktunya hanya sekitar 4 detik saja. Jadi suhu itu melewati holding tube atau pipa panas yang bersuhu 135 derajat Celcius ya 135 sampai 140, jadi sekitar 138 itu hanya sekitar 4 detik saja. Kalau suhunya 135 ya mungkin sekitar 6 detik. Tapi kalau suhunya 138 ya 4 detik. Kalau suhunya mencapai 140 ya mungkin hanya sekitar 2 detik saja. Di dalam holding tube itu zibotnya sudah mati tanpa menyebabkan kerusakan mutu produk. Nah, kita harus bisa latihan soal-soal pakai segala rumus tadi ya di PDF yang sudah saya share. Yang judulnya itu hitungan itu. Di situ ada beberapa contoh perhitungan yang bisa kita jadikan latihan sehingga kita bisa mengukur tuh F-nya itu berapa. Kemudian kalau F-nya tertentu itu Z-nya berapa, D-nya berapa dan seterusnya. Selamat belajar.